Iya, Evan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai hari ini. Nah, mungkin hari ini kami ingin belajar atau sharing tentang perjalanan Bapak, karena menurut kami Bapak ini sangat memotivasi kami dan menginspirasi kami. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin, nama itu sebenarnya nama asli itu Amir bin Muda. Cuman ya mungkin keseharian dipanggil Evan karena kan memang ya dulu asbabun nuzulnya atau zaman dulu itu kayak ya adalah cerita gitu ya. Kemudian saya dosen di Universitas Al-Azhar Yogyakarta, prodinya itu di informatika. Kemudian untuk tahun masuknya itu di 2023. Mungkin boleh Pak diceritakan bagaimana awalnya Bapak bisa tertarik dengan dunia multimedia atau fotografi ya Pak? Mungkin ada pengalaman atau di masa muda itu Bapak kuliah di bidang apa gitu? Oke, mungkin sebelum masuk ke perkuliahan, mungkin saya menceritakan waktu dulu pertama kali saya benar-benar megang di bagian multimedianya. Salah satunya itu dulu waktu di SMP kelas 1, saya pertama kali megang laptop. Kemudian saya baru tahu itu ada yang nama aplikasinya itu masih ada, dulu itu masih ada Photoshop 7.0 kalau nggak salah, saya lupa. Pokoknya itu masih gambarnya itu masih gambar bulu angsa atau bulu apa gitu. Nah di situ itu pertama kali saya membuat desain manipulasi foto. Jadi di situ saya menggunakan fotonya sendiri. Kemudian dulu masih ala-alanya itu dulu foto kayak gini. Kemudian di sini itu ada apinya. Kemudian dari badan itu juga keluar apinya. Pokoknya ya foto ala dari situ mungkin kayak seru ini fotonya dilanjutin. Kemudian saya lanjutin lagi di bagian untuk masking foto ataupun bersihin wajah. Dulu kan masih apa namanya, masih kecil-kecilnya lah untuk ilmu foto itu kan kayak masih bersihin wajah itu masih kayak susah lah intinya gitu. Nah dari situ saya dapat duit. Nah, dari bersihin dari wajah dan dulu kan masuk kayak untuk pengeditan foto sendiri itu kan masih ini ya, masih dikit banget lah orangnya kan. Nah dari situ itu lumayan 10.000, 5.000 tuh kalau sekarang 10.000 sekarang itu masih oke loh. Jajan kayak gimana pun masih murah lah. Kalau dulu 10.000 tuh kayak 100.000 sekarang. Jadi kayak worth it nih kayaknya. Dan dari itu minat untuk memperdalam. Kemudian nanti setelah lulus SMP itu saya masuk di jurusan SMK. Nah di sini untuk jurusan SMK-nya ini dulu saya tuh sekolah di Jawa Timur. Nah ketika mau masuk di sekolah itu di SMK itu saya nggak langsung ke bagian multimedianya karena di sekolah multimedia itu masih satu kelas dan itu udah penuh. Saya dimasukkan ke bagian motor. Kan jauh banget itu, jauh banget. Sekolah bagian PN-nya tuh di multimedia, tapi malah dimasukkan ke motor. Dan itu saya nggak tahu kayak gimana mesin. Dua tak itu kalau masihnya saya lihat 2 tak itu ada 2 langkah, 4 tak itu ada 4 langkah. Itu aja yang saya gitu. Emang dulu emang saya suka motor cuman nggak terlalu paham lah masalah bagian mesin. Nah setelah itu saya baru pindah ke Pekanbaru baru Makassar. Nah itu baru saya masuk ke bagian multimedia. Jadi kayak jurusan multimedia dan itu masih angkatan pertama. Kemudian lulus selesai, kemudian dari lulus SMK itu saya masih berhenti tahun, masih berhenti tahun 2013, ya 2013 lulus, kemudian baru saya terbang ke Jogja. Itu berhenti tahun dulu. Setahun, tapi selama 1 tahun dari 2013 sampai 2014 saya itu
nggak langsung masuk kuliah, tapi saya tuh berhenti kemudian kayak masih udah ada kamera tuh di 2013 awal kalau nggak salah dulu ya, kamera 60D Canon tuh. Itu pertama kali megang foto, kemudian main video di situ juga, gabung jadi satu kamera awal pertama dulu kayak gitu yang kemudian sampai sini ketemu sama komunitas foto, sharing kayak bentuk baru, lepas kamera itu baru tahu di situ kan gimana gantinya, fix itu kan gimana, lensa itu tele gimana, nah di situ kayak seru nih foto, tapi habis itu ketemu sama videographer. Nah dari foto itu kayak ke video, kayaknya kalau mau foto aja nih nggak langsung nih, bagus langsung di update lah, update ke video, foto dapet, video dapet. Itu baru kayak setuju dari video itu belum selesai juga, efek terus sebagainya. Nah dari situ kayak inspirasinya kayak ini seru banget nih mainan, dan kayak jangka panjangnya terus sekarang kan image processingnya juga mainan di multimedia juga kan, kayak ya image processing, kayak NLP gitu. Mungkin itu aja sih kayak untuk minat ataupun awal mulai saya pengen di bagian ini. Kemudian setelah tertarik, kapan Bapak merasa benar-benar bahwa ini adalah jalan saya dan yakin untuk menekuni multimedia ini secara serius? Oh gitu. Nah mulai bener-bener kayak multimedia itu jalan saya itu semenjak saya lulus dari S2 kayak di situ kayak bener-bener oh ini jalan itu nih, ini kayak yang harus tak tempuh, kemudian yang harus tak seriusin itu bisa dua. Karena apa? Di lulus 2 itu kayak pencerahan itu datang semua. Nah itu kan salah satunya itu jalan dari dosen. Kemudian dari dosen itu kemudian dapat project, entah itu bagian apa namanya, disuruh ngisi materi, kemudian kayak disuruh ngajarin dan sebagainya, kayak saya paham aja gitu loh, kayak dari banyaknya tuh sebenarnya untuk materi kayak ilmu-ilmu itu nggak saya dapat dari kuliah sebenarnya ya, cuman kayak mungkin dasarnya dapat di kuliah, cuman untuk full di jenjang selanjutnya itu malah lebih ke relasi, yaitu dari organisasi ataupun dari komunitas, kemudian dari sharing-sharing sama teman-teman yang lainnya, kemudian pengalaman waktu di kerjaan atau ketika mengerjakan sebuah proyek bagaimana, itu malah lebih apa ya, menjadi pembelajaran juga. Kayak gitu dari situ kayak seolah-olah tuh kayak ini benar-benar bermanfaat dan bisa saya share ke orang. Setiap perjalanan pasti ada tantangan kan Pak. Nah kalau di awal karir Bapak dulu, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi? Tantangan terbesar ini nggak tahu nih tantangan terbesar apa sih. Dulu pertama kali megang project itu saya ingat banget, foto wedding saya belum pernah sama sekali megang, belum pernah sama sekali diajak foto wedding. Kemudian ada tetangga itu minta tolong, oke saya kan nggak cuma fotonya kayak gimana nih, yang penting ada fotonya aja. Nah habis itu ketika saya berangkat, saya belum tahu, saya belum survei nih tempatnya. Jadi gini, depan kayak pelaminan depannya 1 meter depannya ada tiang. Kayak Gimana fotonya dulu? 1 meter dari pelaminan depannya itu kayak tiang bener-bener di tengah. Itu kalau dipotong tuh juga nggak bisa, soalnya posisinya itu kayak kalau dipotong di atasnya bakal roboh kan, itu nggak bakal bisa diapain. Nah bilang sama si mbaknya atau si yang nyuruh kayak gitu, Mbak, Mas, ini saya minta maaf sedikit.
ini kalau mamanya saya ngambil foto lurus ini nggak bakal bagus. Emang ada nggak apa-apa mas, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kan berarti udah CC nih sama si, walaupun saya nggak apa ya, saya, intinya saya dimintain tolong, saya nggak terlalu berharap untuk mendapatkan bayaran dari situ. Yang penting kayak intinya dari pertama kan minta tolong nih, bukan kayak mas bisa fotoin wedding nggak, nanti video berapa kalian. Berarti kalau dari situ kan berarti udah deal nih, ada uangnya lagi kan. Dikarenakan memang di awal yang minta tolong, jadi kayak udahlah tak ngomongin, itu memang agak sendiri. Dan itu tadi lah si mbaknya sama masnya yang nikah itu ini nggak bakal bisa foto lagi. Kemungkinan bisa saya ngakalinya itu foto depannya, ataupun nanti kita keluar aja jadi foto yang spot-spot yang mungkin agak itu mungkin cara ngakalinya sebenarnya kayak ngalir begitu aja sih mas, kayak ya agar nggak terlalu memaksakan di situ. Apalagi kalau foto grup atau keluarga itu nggak mungkin ada tiang kan, kayak gitu itu bisa gimana caranya fotonya itu bagus tapi ya nggak macam-macam lagi. Itu tantangan terbesar banget. Baru pertama kali dapat case seperti itu. Mungkin dalam karir Bapak ini, apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam sebuah proyek media atau fotografi? Kalau misal iya, itu gimana sih cara Bapak menyikapinya? Untuk kayak proyek kegagalan sendiri sebenarnya kayak benar-benar saya merasa gagal itu waktu proyek saya disuruh foto pelaminan yang waktu di Jogja itu masih di 2013 kalau nggak 2014 saya lupa. Ini pertama kali saya disuruh foto pelaminannya aja, jadi kayak untuk interior dari weddingnya itu, jadi disuruh foto. Nah di situ ini di daerah Magelang ada 2 tempat. Di situ saya belum pernah dan juga skema untuk foto pelaminan itu sendiri kayak gimana. Nah, di situ kayak bingung kayak gimana dan kayak ngeblank, kayak nggak tahu mau ngelakuin apa. Sampai HP saya tuh ketinggalan di hotel dan itu ketahuannya waktu pulang. Saking paniknya dan nggak tahu mau kayak gimana kan. Dulu saya ada 2 HP. Dulu tuh 5 Nokia 5310 Xperia, masih ingat banget. Masih 5310 Xperia yang warna yang tipis banget. Itu sama satu HP ini, HP Center, Nokia Center, Samsung Center, jadi banget itu ada 2 HP itu. Berarti ya 2013 ya. 2013 itu yang pendapatan cuma di HP ini, yang HP Samsung Center itu, Samsung Center, HP Xperia itu kayak saya dulu masih agak gaptek untuk masalah nomor itu, saya nggak tahu kalau nomor bisa terbang. Nah, jadi sampai rumah tuh, mana ya? Saya tadi telepon diangkat sama gitu, Mas. Maaf tadi telepon berapa kali sampai ke belinya nggak tahu aja kayak saya telepon sama di telepon terus diangkat sama beliau. Beliaunya, Mas, HP-nya ketinggalan di Aston. Tapi saya lagi di apa namanya yang untuk konten yang untuk Cina tuh. Jadi kontennya kontennya di Magelang, nah itu dia di situ. Sampai sana langsung dapat yang penting sebenarnya bukan HP-nya, nomor teleponnya. Di situ belum saya backup ke Google dan sebagainya. Dan situ kayak ini harus benar-benar jadi pembelajaran sih, maksudnya kayak harus banyak-banyak referensi, harus banyak-banyak ya mungkin belajar yang bagus itu belum belajar ketika nanti ada masa di lapangan. Itu
gimana ya, pembelajaran yang benar-benar efektif daripada kita kayak belajar gini nanti tapi kita di lapangan tidak. Nah, itu kayak yang jadiin pelajaran aja ketika ada project yang gagal, itu bukan project yang gagal tapi itu project untuk belajar. Kalau boleh tahu Pak, apa Bapak punya prinsip atau filosofi pribadi dalam berkarya di bidang multimedia atau fotografi mungkin? Nah untuk apa ya, filosofi ataupun kayak yang bergerak di bidang foto itu, kebanyakan fotografer sekarang itu ataupun fotografer yang mungkin pengen terjun ke dunia fotografer, wedding dan sebagainya, itu dia tuh masih takut dengan foto dia itu jelek. Ada kan pas sebelum sih macam ini dia nggak pede gitu, nggak pede kan, kemudian entah itu hasil dari akhirnya ada sebuah klien yang ingin membuat sebuah video mahasiswa sebagainya. Sebenarnya mahasiswa ini bisa dia, cuma ketika jadi dia tuh masih ini cocok nggak sih buat cerita ini. Nah, itu dia nggak pede, udah nggak usah pede, nggak usah takut, masuk aja. Kalau ada revisi dikerjain, kalau udah ada berarti udah cocok sama si jadi kayak yang nggak usah takut deh gitu loh, nggak usah mencoba. Kita kan nggak tahu kalau udah dicoba dulu. Nah kalau udah dicoba ada hasilnya, entah itu jelek atau buruk, kayaknya itu udah terakhir yang penting. Ya, jadi untuk masalah desain sebenarnya desain itu nggak ada yang jelek, cuman ada desain yang kurang pas. Kalau deh, mbaknya nih bikin sebuah desain, kemudian nah dari sebuah desain itu saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai ini bagus apa enggak. Mungkin kalau saya nilai bagus atau enggak di mata masnya ini nggak tahu ini bagus apa enggak, kan kacamata sendiri ya. Jadi kayak setiap orang tuh mempunyai kacamata sendiri-sendiri. Nah itu desainnya dia dari desain ini kayak ini perlu ditambahin ini, menurut saya bagus, ya udah. Jadi kayak lebih ke kebutuhan aja. Kalau main kebutuhan ke klien ya udah fokus ke klien aja, nggak usah fokus ke orang. Kalau main dari klien itu revisi ya udah revisi itu aja sih. Jadi kayak maju aja, jangan takut untuk coba. Apa terakhir ini mungkin kan sekarang banyak teman-teman mahasiswa yang apa ya, ingin memulai di bidang multimedia tapi itu masih ragu karena mungkin merasa belum punya skill atau model seperti itu. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka yang sedang berjuang di layar yang kosong? Kita mulai dari yang sama sekali mahasiswa ini nggak punya laptop. Otomatis kan sebenarnya untuk laptop ataupun foto ya. Nah sebenarnya untuk desain sama foto itu bisa dimulai dari ya, kalau foto itu lebih ke komposisi. Nah, kemudian kalau desain itu bisa ke fotografi. Jadi kayak teman-teman gambar aja, kan kayak layout di sini foto, anggapannya di komposisi foto itu kan pasti ada line, kemudian dan sebagainya. Itu mungkin bisa dipelajari. Anggapannya untuk foto juga, untuk memainkan komposisi itu kan nggak harus pakai kamera, pakai HP itu bisa. Nah itu nanti kan di kamera tuh di kamera ataupun di HP itu kan ada yang garis-garis itu. Nah itu bisa dipelajari. Nah ketika nanti teman-teman mahasiswa itu sudah menguasai teknik komposisi, nanti itu pegang kamera itu sudah lebih bagus daripada nanti kalian di kamera tapi belum tahu komposisi. Saya yakin hasilnya akan biasa, bukan jelek ya, tapi biasa. Jadi kayak yang penting ada fotonya aja. Jadi kayak tetap pasti ada proses lah. Dulu juga saya tuh sama sekali nggak ada laptop, nggak ada. Oh iya, satu lagi ini mungkin saya akan bongkar sedikit di sini untuk memotivasi juga. Dulu itu masih di SMP, pertama kali saya belajar, saya bilang tadi kan belajar bagian foto dan sebagainya
itu juga adalah tahun dimana saya dapet laptop dulu masih Toshiba, saya lupa serinya, cuman untuk prosesornya itu O7 itu di tahun 2007 itu prosesor paling tinggi, itu harganya 10 juta. 10 jutanya dulu, jangan tanya sekarang berapanya, ya kan? Nah di situ itu saya minta sama orang tua, kemudian sebelum orang tua itu nanya, dan di situ juga kayak seolah-olah tuh kayak apa ya, dari orang tua itu kayak ini saya sini enggak, saya belum pernah belajar komputer itu ngedit aja. Kemudian di situ hampir saja orang tua itu hampir saja orang tua itu nggak jadi berangkat ngaji. Nah, itu makanya kayak kalau teman-teman itu pengen minta sesuatu jangan apa ya, itu mungkin pelajaran banget buat saya dan masih keinget banget sampai sekarang. Jangan memaksakan orang tua untuk menuruti keinginan. Kayak ya kalau udah waktunya bakal kasih kok. Pasti kan orang tua kan dia tahu ya kebutuhan kalian ini bener-bener butuh apa dia. Baik. Baik, terima kasih Pak Evan atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ini. Banyak banget insight yang dapat kami ambil hari ini. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, terus semangat dan terus bisa menginspirasi orang lain. Amin. Terima kasih banyak Pak. Oke, sip.